Hari ini mengenai manajemen dalam keluarga Islami. Tentu di dalam rumah tangga itu adalah organisasi ya. Organisasi dalam lingkup kecil tentu membutuhkan manajemen ya. Nah, tentu sebelum membangun rumah tangga itu ada hal-hal yang mesti diperhatikan terlebih dahulu ya. Untuk membangun satu organisasi kecil seperti itu karena untuk jangka panjang, maka tentu membutuhkan persiapan-persiapan yang cukup matang, wawasan-wawasan yang luas, yang kemudian disebut sebagai pilar penyangga keluarga Islami. Jadi ada pilar-pilar penyangga keluarga Islami. Yang pertama itu fikrah yang jelas atau pemikiran Islami tentang tujuan-tujuan keluarga itu sendiri. Jadi ada pikiran-pikiran yang bagus untuk melangsungkan dakwah itu sendiri. Nah, dakwah itu bagian daripada hubungan keluarga. Hubungan keluarga dalam menciptakan suasana yang bahagia, kemudian Islami, itu juga adalah bagian pokok dari dakwah ya, dalam lingkup keluarga. Nah, meskipun kita pahami bahwa tidak mungkin tidak ada gejolak dalam satu hubungan keluarga, tetapi itu adalah bagian daripada cara kita menata kedewasaan dalam saling memahami. Kemudian penyatuan idealisme ya, ada kesatuan paham tuh. Yang kedua itu ada penyatuan pemikiran, gagasan-gagasan sebelumnya sudah dibicarakan lebih awal ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai kesibukan orang tuanya ya, bapak ibunya sibuk, kemudian anaknya kurang terurus. Itu tentu akan direncanakan sejak awal bagaimana ya. Mungkin ada orang yang ketiga membina ya, atau disebut sebagai yang ngomong ya, itu bisa juga. Tentu berbeda dengan orang tuanya sendiri, tetapi orang tua yang baik atau Islami itu tidak boleh mengabaikan anak-anaknya hanya karena pekerjaan semata ya. Karena untuk apa sih mereka bekerja? Ya, tentu bukan hanya untuk diri mereka berdua ya, tapi tentu juga untuk anak. Nah, maka investasi pada anak itu sangat penting. Jangan sampai kita terlena dengan investasi ekonomi, tetapi ada investasi yang paling pokok di dalam rumah tangga kita, yaitu anak-anak misalnya. Itu yang perlu. Yang investasi moral, investasi pendidikannya, ya, investasi emosionalnya itu perlu ditata. Oke. Nah, kemudian mengenal karakter pribadi ya. Secara pribadi kita saling mengenal karakternya. Ya, tentu pengenalan karakter itu berlangsung nanti secara maksimal nanti setelah pernikahan ya. Kalau belum sampai ke titik pernikahan itu belum keluar semua karakternya di situ ya. Masih banyak yang disembunyikan itu. Masih banyak yang tertutupi, ditopeng kayak gitu. Tapi nanti akan kelihatan semua itu kalau sudah menikah ya. Oke, maka harus siap-siap ya, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing ya. Kehadiran pilihan ya, kita itu sendiri adalah kita harus siap menanggung risiko dan konsekuensinya ya. Itu adalah pilihan ya. Maka jodoh itu pilihan ya. Oke. Jangan Tuhan yang disalahkan kalau ada masalah ya. Karena Tuhan itu hanya memberikan garis umum bahwa laki-laki dan perempuan itu berjodoh. Tapi urusan Anda milih siapa itu urusan Anda. Itu sebabnya ada pertanggungjawaban gitu. Ya kan? Suami ada pertanggungjawaban, istri ada pertanggungjawaban. Jadi masing-masing ada pertanggungjawaban. Nah, kalau Tuhan sendiri yang menentukan itu, ini si A, si B, si C, si D, itu tidak ada pertanggungjawaban karena sudah Tuhan yang menentukan. Yang ditentukan Tuhan itu laki-laki menikah dengan perempuan atau berpasang-pasangan ya. Hidup itu berpasang-pasangan. Ya, laki-laki perempuan ya, jantan betina kalau hewan. Itu berpasang-pasangan. Itu sebabnya mengapa di dalam Islam itu dilarang sesama jenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, karena bukan pasangannya. Ya. Jadi pasangannya itu laki-laki perempuan. Tapi urusan siapa Anda bersanding, ya itu adalah pilihan. Nah, pilihan itu ada konsekuensinya. Ya. Ada pertanggungjawaban di dalamnya. Nah, itu sebabnya misalkan Galisa, kalau orang menikah itu perjanjian yang sangat kuat itu. Itu adalah satu ijab kabul atau perjanjian yang sangat kuat sekali. Jadi hanya ada 2 perjanjian di dalam
Islam itu yang sangat kuat, yaitu perjanjian hamba dengan Tuhannya dan perjanjian antara suami dan istri. Itu perjanjian luar biasa. Ya. Maka pernikahan itu adalah komitmen yang sangat kuat, ya, perjanjian, dan disaksikan banyak orang bahwa Anda akan hidup bahagia. Kalau Anda berkeluarga tidak hidup bahagia, Anda membohongi semua tamu undangan. Iya, kayak gitu. Itu konsekuensi. Iya. Apalagi sampai ke tahap perceraian. Ya, Anda harus minta maaf satu persatu ke seluruh perhadirin yang pernah datang. Gitu. Karena Anda membohongi mereka. Karena Anda berjanji akan setia, berjanji akan hidup semati, berjanji akan menafkahi, berjanji akan harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Tapi di balik itu Anda tidak melaksanakan itu, Anda telah berbohong kepada semua para tamu undangan dan semua orang yang Anda undang tuh, atau yang mengetahui gitu. Maka itu sebabnya berat sekali di dalam Islam mengenai perceraian. Tuhan mengatakan halal tapi dibenci, ya. Bayangkan Tuhan membencinya itu. Meskipun itu dibolehkan, ya, karena memang ada hal-hal tertentu. Tapi itu tahap paling ujung, ya. Setelah berbagai macam cara yang ditempuh, itu adalah jalan terakhir. Itu pun sangat dibenci Tuhan itu. Ya. Itu artinya bahwa dalam Islam itu menghendaki adanya keharmonisan, kesetiaan, ya. Oke, itu yang sangat diperlukan. Maka disebut sebagai mizakan galisa, ya. Perjanjian yang sangat kuat sekali. Kemudian poin yang selanjutnya adalah pemeliharaan kasih sayangnya. Terus dipupuk rasa kasih sayang sesama keluarga itu, ya. Keterbukaan, kemudian kejujuran, ya, itu yang sangat utama, ya. Kemudian kehadiran Anda selalu ada, ya. Dan yang kelima adalah tarbiyah, ya, pendidikan di dalam keluarga itu sendiri. Ada manajemen pendidikannya untuk apalagi sudah berkeluarga. Misalnya salat maghrib fokus, tidak boleh pegang HP, tidak boleh menonton TV, ya. Habis salat maghrib fokus untuk mengaji dulu, ya. Sampai salat isya misalnya baru boleh aktivitas lagi. Itu adalah bagian daripada manajemen keluarga, ya, yang harus diatur secara bersama itu. Kemudian kehadiran anak-anak di rumah harus diberikan tanggung jawab juga, jangan sampai dia merasa bukan bagian dari anggota keluarga. Ya, misalnya Anda tugaskan menyapu, tugaskan juga tetap mencuci piring, membantu orang tua, ya. Jangan mentang-mentang ada yang membantu, semua anak-anak itu enggak menyentuh apa-apa, ya. Minum pun diambilkan, makan pun disuapin, makan pun disiapkan itu. Jadi anak-anak itu kehadiran di rumah tidak terlibat. Seperti bukan anggota keluarga itu, seperti orang lain. Nah, itu terlalu dimanja, itu bahaya, ya. Apalagi masa sekarang. Nah, kemanjaan seperti ini yang melahirkan kata Renal Ghazali sebagai strawberry generasi, ya. Generasi strawberry. Kelihatan bagus dilihat, tapi dipencet sedikit itu lembek sekali. Nah, itulah yang membahayakan, ya, kalau tidak memahami bagaimana cara pembinaan keluarga itu. Kemudian yang keenam, penataan ekonomi. Nah, itu perencanaan ekonomi itu. Jadi perencanaan pernikahannya itu tentu harus direncanakan anak-anaknya seperti apa ke depan itu, sekolahnya apa, itu harus direncanakan, ekonominya bagaimana itu, ya. Kalau kalau tidak ada perencanaan, ya itu masalah, ya, dalam keluarga itu. Jadi pernikahan itu harus direncanakan. Maka disebut sebagai keluarga berencana, gitu, ya. Ya, bukan KB, ya, dalam arti bukan KB. KB itu artinya keluarga berencana, harus direncanakan. Ya. Kalau tidak mau merencanakan, ya bahaya, ya. Oke. Pendidikannya direncanakan, ekonominya gitu, penataan ekonomi. Entah itu suami istri yang bekerja, ya, tidak seperti zaman dulu hanya suami yang bekerja. Sekarang istri juga banyak bekerja, bahkan tidak bekerja pun hanya mengurusi rumah tangga, itu adalah pekerjaan yang sangat berat, gitu. Ya, saya misalnya karena mengajar, istri juga mengajar, itu saya harus membutuhkan orang yang mengurusi anak. Itu bayarannya itu secara bersih 1.200.000. Ditambah dengan keseharian makan minum itu tidak dihitung. Berarti 1.500.000 dalam sebulan. Berarti menjadi ibu rumah tangga aja itu sudah minimal sekali gajinya sendiri 1.500.000. Jadi jangan anggap itu bukan pekerjaan.
Ya, mengurusi anak itu, mengurusi rumah tangga, mengurusi suami itu luar biasa itu. Ya, oke. Ya, jadi jangan sampai istri jadikan sebagai pembantu, apa-apa dikerja, ya, nggak dibantu apa-apa ya, hanya pulang kerja kemudian ongkang-ongkang kaki nongkrong sama teman misalnya, nonton TV, istri sibuk bekerja. Itu keluarga yang kurang menghargai seorang istri gitu ya. Kurang menghargai peran seorang istri, bagaimana capeknya dia mengurus di rumah, dianggap tidak bekerja, padahal itu pekerjaan yang membosankan, ya, pekerjaan yang berat sebenarnya, ya. Apalagi sudah punya anak 2, 3 itu sangat berat itu. Ya. Jadi bayangkan kalau satu anak dimomong atau 2 anak itu sudah 3 juta sendiri misalnya dimomong anak 2. Ya. Itu, jadi siap-siap ya untuk membicarakan itu atau merencanakan itu. Kemudian sikap kekeluargaan, ya. Sikap kekeluargaan itu harus ada keramahan terhadap keluarga-keluarga dari pasangan masing-masing. Dianggap keluarga kita sendiri ya. Itu sangat penting dalam harmonisasi dalam membangun kekeluargaan. Kemudian ada pembagian beban ya. Jadi dibagi-bagi tugasnya. Itu bisa didiskusikan. Kamu tugasnya apa? Meskipun suami bekerja, tidak boleh hanya mengurusi pekerjaannya, dia harus juga membantu istrinya. Ya bisa juga cuci piring, ya, sekali-sekali juga harus cuci pakaian atau ngepel itu. Nggak boleh istri semua, gitu kan? Suami juga, istri juga begitu, tidak boleh hanya suami saja yang sibuk dalam aktivitasnya, tapi kita harus bertanggung jawab di belakangnya. Bertanggung jawab dari persoalan ekonominya, persoalan anak-anaknya, supaya investasi kepada anak-anak itu sangat bagus. Nah, investasi yang paling bagus pada anak-anak adalah pendidikan dan akhlak itu. Itu yang investasi yang paling penting di masa depan itu. Dari dulu sampai sekarang dan masa depan. Jadi ada pembagian beban. Kemudian ada penyegaran. Nah, tentu penyegaran itu ada rekreasi, ada refreshing ya, diluangkan waktu untuk keluarga ya. Kemudian yang menata diri ya, yang menata diri pribadi ya, merefleksi diri ya, kita sudah bagaimana dengan pada pasangan, kemudian ibadah kepada Tuhan ya, ibadah kepada Allah itu bagaimana, itu harus direfleksi semua. Nah, itu yang tambahan untuk hari ini. Siap-siap presentasi kelompok 12.